Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang pembahasan soal dari tutorial Fisika 2 week keempat. Langsung saja nomor 1. Permukaan matahari memiliki suhu sekitar 5.800 Kelvin. Sedangkan radius mataharinya adalah 0,98 dikali 10 pangkat 8 meter. Hitunglah total energi yang dipancarkan oleh matahari setiap detik. Asumsikan emisivitas matahari adalah 0,986. Nah, berarti ini tanya adalah radius ya. Pertama kita buat diket dulu ya. Jadi kita udah diketahui jari-jarinya ya, 6,98. Nah, kemudian kita masukin ke luasnya. Luasnya kan 4 kali VR ya, kuadrat. Kemudian kita buat ditanyanya. Tanya itu ini bukan P, jadi sebenarnya kayak radiasi. Simbol atau kita anggap aja kayak mirip P. Nah, ini rumus aslinya untuk rumus bentuk awalnya. Kemudian tinggal kita masukin ya nilai dari yang kita diket tadi ya. Oke. Sehingga didapatkan nilainya adalah 3,85 dikali 10 pangkat 26. Untuk soal nomor 2, 1 gram balok es dengan suhu mula-mula minus 30 derajat Celcius dikukus dengan hingga suhu 120 derajat Celcius. Ketika suhu mencapai 0, campuran es air tetap pada suhu ini. Meskipun air energi terus bertambah sampai semua es meleleh, hitunglah energi yang dibutuhkan untuk mencairkan 1 gram es pada suhu 0 derajat Celcius. Jika kalor leburnya bernilai 3,33. Nah, untuk ini kita menggunakan rumus Q sama dengan M kali L. Kenapa gitu? Karena ini adalah rumus untuk mencari energi pada saat perubahan bentuk, yaitu dari es benda padat menjadi air benda cair. Nah, bisa kita lihat masanya yaitu 1 gram atau kita jadikan kilogram 10 pangkat min 3 dan L-nya itu 3,3 kali 10 pangkat 5. 10 pangkat 5. Nah, kalau kita kalikan 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 5 itu hasilnya adalah 10 pangkat 2. Dan jika 3,33 dikali dengan 10 pangkat 2 itu menghasilkan 333 joule. Nah, inilah kalor yang dibutuhkan untuk mencairkan 1 gram es pada suhu 0 derajat Celcius. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di Quick Quiz 20.2 part B halaman 612. Terima kasih. Untuk soal nomor 3, air di puncak air terjun Niagara memiliki suhu 10 derajat Celcius. Air tersebut jatuh dari ketinggian 50 meter. Anggap semua energi potensial digunakan untuk membuat air tersebut panas. Hitunglah suhu air pada saat air tersebut berada di bawah air terjun. Dan dari soal kan diketahui T awalnya 10 derajat Celcius dan ketinggiannya itu 50 meter. Langsung aja dihasilin. Jadi energi potensial sama dengan kalornya. Jadi energi potensial kan rumusnya M dikali G dikali H sama dengan rumus dari Q-nya M dikali C dikali delta T. Karena M-nya ini sama, jadi M-nya dicoret. Sisa G dikali H sama dengan C dikali delta T. Karena kita nyari delta T, maka C-nya ini pindah atau dibagi dengan ini. Jadi hasilnya delta T sama dengan G dikali H per C. Untuk nilai G ini kita memakai 10 meter per second. Nah, jadi tinggal dimasukin aja G-nya sama dengan 10. H-nya tadi yang dari ketinggiannya ini tadi 50 meter. Masukin dan C-nya ini kalor jenis air. Ketetapan itu 4200. Jadi tinggal dimasukin aja 4200. Tinggal dihasilin 10 dikali 50 per 4200. Hasilnya 0,12 derajat Celcius. Nah, setelah didapatkan delta T yang ini, kan ditanyanya nih suhu saat berada di bawah air terjun. Berarti suhu air itu sama dengan suhu awal ditambah delta T ini.
Jadi T suhu akhir sama dengan suhu awal ditambah perubahan suhu. Masukin aja suhu awalnya kan 10. Terus masukin delta T-nya 0,12 yang hasil dari ini. Terus dijumlahin. Jadi hasilnya 10,12 derajat Celcius. Untuk soal nomor 4, gas yang berada di dalam kontainer memiliki tekanan 1,5 atmosfer dan memiliki volume sebesar 4 meter kubik. Berapa kerja yang dibutuhkan apabila tekanan konstan dan volumenya meningkat 1/4 dari volume sebelumnya? Nah, jadi langsung aja jawab. Kan diketahuinya nih P1-nya kan ini. P1-nya tetap 1,5 atmosfer. Dan tekanannya konstan, otomatis P2-nya itu sama dengan P1. Terus untuk V1-nya kan memiliki volume awal 4 meter kubik. Dan untuk V2-nya volume meningkat 1/4. Jadi 4 meter kubik itu dibagi dengan 4. Sama dengan 1 meter kubik. Nah, karena delta T, rumus dari W-nya yang diminta, W sama dengan min P dikali delta V. Delta V-nya ini kan berarti volume awal dikurangi volume yang kedua. Jadi 1 dikurang 4 sama dengan min 3 meter kubik. Jadi tinggal dimasukin, tekanannya ini dirubah menjadi satuan Pascal. Jadi tekanan dimasukin jadi min dalam kurung 1,5 dikali 10 pangkat 5 dikali 1,013. Nah, untuk ini nih untuk mengkonversi nilai dari ATM ke Pascal. Jadi 1 ATM itu sama dengan 1,013 kali 10 pangkat min 5. Jadi karena kita tekanannya itu 1,5 jadi dikaliin 1,50. Habis itu dikaliin dengan min 3 dari yang delta V-nya ini. Jadi hasil perkalian ini setelah dirubah menjadi Pascal terus dikaliin sama delta V-nya, didapatkan hasilnya plus karena min ketemu min jadi plus. Jadi penjumlahan hasil perkaliannya ini 4,6 dikali 10 dikali 10 pangkat 5 Joule. Nomor 5, danau Erie mampu menampung setidaknya 4 kali 10 pangkat 11 meter kubik air. Berapa banyak energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu dari 11 derajat Celcius sampai 12 derajat Celcius? Nah, dari soal diketahui volume dari danau itu 4 kali 10 pangkat 11 meter kubik. Nah, yang ditanyain itu berapa banyak energi, ya kan? Nah, energi sendiri rumusnya Q sama dengan MC delta T. Nah, karena di rumus ada massa dari air, maka kita harus dulu cari massanya. Nah, massa sendiri adalah rho kali V, ya kan? Karena tadi diketahui V-nya. Maka tinggal disubstitusiin ke rumus Q-nya, dimasukin untuk M-nya. Maka jadilah Q sama dengan PV C delta T. Nah, rho air adalah 1000, volumenya tadi 4 kali 10 pangkat 11, dan C dari air adalah 4186, delta T-nya adalah 12, ini 11 ya maksudnya, 12 kurangi 11, maka didapatkanlah Q sama dengan 1,67 kali 10 pangkat 18 Joule. Gampang ya. Selanjutnya nomor 6, ada sebuah gambar, masing-masing baloknya masanya 1,5 kg dan tangkinya diisi dengan air 200 gram. Yang ditanyain berapakah kenaikan suhu air balok setelah jatuh dengan jarak 3 meter. Nah, diketahuinya tadi M1 dan M2 yaitu dari balok 1,5 kg, M3 200 gram atau 0,2 kg, dan hanya 3 meter karena ditanyain balok setelah jatuh jaraknya 3 meter, maka ini hanya. Yang terakhir adalah kenaikan suhu.
Karena tangkinya itu tadi berisolasi dengan thermal, maka energinya mengalir melalui panas, sehingga Q-nya adalah 0. Ini Q tangkinya ya, bukan Q airnya, Q inputnya, Q si baloknya. Maka delta E sama dengan Q plus V input. Nah, karena Q-nya adalah 0, maka 0 plus V input. Nah, V sendiri kita pakai energi potensial, yang dimana energi potensial itu rumusnya MGH. Nah, kenapa 2? Karena baloknya ada 2, jadi 2 MGH. Maka dari persamaan ini didapatkan 2 MGH sama dengan delta E sama dengan MC delta T. Ini untuk Q dari air, bukan input. Input itu tadi baloknya. Maka untuk mencari perubahan suhunya, jadi sama dengan 2 MGH per MC. Ya kan? Tinggal dimasukin aja dari yang diketahui tadi. 2, M-nya adalah 1,5, G-nya 9,8, gravitasinya hanya 3 meter. M dari air adalah 0,2 kilo, dan C dari air adalah 4186. Maka delta T sama dengan 88,2 per 837. Hasilnya adalah 0,105 derajat Celcius. Ini adalah perubahan suhunya. Untuk nomor 7, terdapat soal yaitu 50 gram tembaga dengan suhu 25 derajat Celcius. Saat dipanaskan itu dibutuhkan energi sebesar 200 Joule. Nah, berapa suhu akhir tembaga tersebut? Jika C tembaga adalah 0,385 Joule per gram derajat Celcius. Ini sumbernya dari buku section 20.2 nomor 4 halaman 632. Yang pertama kan kita diketahui itu masanya kan, berat tembaganya itu 50 gram, kemudian suhu itu suhu awal berarti T1 sama dengan 25 derajat Celcius, kemudian energi itu kan Q, itu berarti Q sama dengan 200 Joule. Nah, kemudian C tembaganya adalah 0,385. Ditanyakan adalah T2 atau suhu akhirnya. Maka sebelum menjawab T2 itu kan berarti kita harus mengetahui perubahan suhunya. Berarti kita mencari delta T. Nah, rumus delta T sendiri itu kan bisa dicari dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, delta T-nya sama dengan Q per M kali C tembaganya. Substitusikan nilai yang sudah kita tulis diketahui, kemudian didapatkan hasil sebesar 10,4 derajat Celcius. Nah, karena T2 itu adalah T1 ditambah delta T, maka suhu awalnya adalah 25 derajat Celcius, kemudian ditambah 10,4 derajat Celcius, sama dengan 35,4 derajat Celcius. Jadi suhu akhir tembaga tersebut adalah 35,4 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soal nomor 8, yaitu tentukan karakteristik dari jalur A, B, C, D pada gambar berikut. Apakah itu isobarik, isokorik, isotermal, atau adiabatik? Catatan, jika Q sama dengan 0 untuk jalur B. Nah, kita urutkan saja, yaitu dari titik ini terhadap P tekanan dan V, serta ada pengaruh suhu, apakah garis A, B, C, dan D. Nah, garis A itu adalah merupakan garis merupakan jalur isokorik. Kenapa isokorik? Karena sistem tidak melakukan atau menerima usaha dari lingkungannya. Nah, kenapa begitu? Karena tidak adanya pengaruh perubahan V di sini. Kita lihat, cuman adanya perpindahan suhu serta tekanan. Isokorik itu merupakan proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Karena volumenya tetap, sistem tidak melakukan atau
pun menerima usaha dari lingkungan luar. Jadi V-nya tidak berubah. Nah, terus untuk yang kedua B, adiabatik. Kenapa adiabatik? Nah, proses ini terjadi karena ini merujuk karena ada perubahan keadaan termodinamika yang berlangsung tanpa disertai perpindahan kalor antara sistem dan lingkungannya. Kalor sistem yang konstan menyebabkan tidak terjadinya perubahan kalor di dalam sistem. Dalam matematika, kita dapat merumuskannya sebagai delta Q sama dengan 0. Untuk yang C, itu isotermal. Kenapa isotermal? Karena di sini perubahan yang terjadi itu dengan suhu yang konstan. Jadi suhunya itu tetap di T3 aja. Dia berubah tapi tetap di T3 karena suhunya konstan. Atau karena suhu yang konstan tidak adanya perubahan energi atau delta U-nya sama dengan 0. Nah, dari rumus ini kita dapat mengambil rumus menyimpulkan yaitu delta Q sama dengan delta W. Dan untuk isobarik untuk isobarik yaitu garis kayak gini menunjukkan karena tidak adanya perubahan keadaan termodinamika dalam tekanan karena tekanan yang tersebut konstan. Nah, untuk isobarik W dapat dirumuskan dengan hasil kali antara P dan V. Yaitu dapat kita ambil rumus W sama dengan P dikali delta V. Terima kasih. Oke, soal nomor 9. Sebuah gas diambil melalui proses seperti gambar berikut. Ya. Tentukan energi yang berpindah pada sistem dikarenakan panas selama satu siklus. Oke, berarti ini satu siklus ya. Berarti kita cari work-nya selama satu siklus. Jika siklus dibalik menggunakan jalur siklus ACBA. Oke. ACBA. Tentukan energi yang didapat dari siklus tersebut. Oke, berarti ini work terbalik ya. Berarti ini simpel aja sih. Ini negatif dari yang B ini negatif dari nilai si A ya. Oke, kita cari dulu yang A. Berarti kita harus cari work-nya dulu ya. Work dari C ke A. Ini ada dua cara sih. Nah, yang di sini saya tunjukkan cara yang normalnya, cara biasanya. Kita cari dulu sini sampai sini ya. Maka didapatkan ya. Kalau kita mencari work C ke A, maka kita hitung adalah luas ini ya. Luas dari ini, bentuk ini. Nah, yang saya gambar ini. Nah, maka luas ini kan berarti kan kita cari dulu nih. Berarti kan panjangnya ini adalah 6 kurang 10 ya. Dia kan bentuk V itu kan ke arah sini nih, ke arah kanan. Berarti 6 kurang 10 dikali dengan 2, kan panjang kali lebar. Dapatkan nilainya adalah minus 8 kilopascal ya. Kali meter kubik. Kemudian kita cari lagi WAB-nya. WAB ini maka bentuk gambarnya itu adalah, kita buat gambarnya, maka WAB ini yang ini ya. AB gini. Kemudian kita tarik sampai ke kayak tadi. Nah, sehingga terbentuk gambar trapesium. Nah, rumus trapesium itu adalah luas sisi sejajar kali tinggi bagi 2 ya. Nah, sisi sejajarnya itu adalah yang ini ya, panjang ini. Ini sisi sejajar dengan sebelah sini ya. Nah, maka tinggal kita masukin rumusnya 1/2 dikali dengan panjangnya ini tadi ya, 8 berarti ya. 8 ditambah dengan panjang sebelah sini ya, sebelah sini ya, 2 ya, dikali dengan tingginya adalah ini, ya. Nah, tingginya adalah ini. Nah, ini di sini kenapa dia nilainya tuh nggak minus? Karena dia tuh mulai dari A ke B ya. Jadi jalannya tuh ke arah kanan. Kalau kita tadi kan kita yang A tuh mulai dari C ke A. Maka dia dari 10 ke 6. Maka yang dihitung kan kalau panjang itu maka dihitung adalah V2 kurangin V1 jadinya. Di sini karena V2-nya dia 10 ya.
yang AB itu, maka dia 10 kurang 6. Dapatkan 4 ya. Maka hasilnya adalah 20 kilopascal dikali meter kubik. Selanjutnya, kita mencari si B ke C ya. B ke C. Nah, B ke C ini kenapa nilainya 0? Karena ya, sini kita pakai rumus bangunan tadi ya, luas bangunan tadi. Karena anggapnya gini nih, kita anggap nih luas bangunan tadi misalnya berbentuk gini ya. Berbentuk gini nih, misalnya kita ambil nih, ini kan B, C berbentuk apa? Bentuk persegi panjang. Nah, tapi di sini luasnya itu 0. Luas. Lebarnya itu 0. Tapi panjangnya itu 8. Oh, panjangnya 6. Tapi panjangnya itu 6 dan lebarnya itu 0. Jadi kalau kita kalikan nilainya 0. Oke. Lanjut, tinggal kita totalkan semuanya, kita tambahin semua word-nya sehingga dapatkan nilainya adalah 12 kilopascal meter kubik ya. Kemudian kita cari kebalikan dari siklus tersebut. Maka kebalikannya adalah minus dari CAB ya word-nya. Maka dapatkan nilainya adalah minus 12 kilopascal dikali meter pangkat 3. Ini berarti work, kalau kita balik berarti B A C. Nah, dapat. Nah, sekarang yang nomor 10 ya. Nomor 10 itu soalnya 2 mol gas helium memiliki suhu mula-mula 300 Kelvin dan memiliki tekanan sebesar 0,4 atm. Apabila gas tersebut mengalami kondisi isotermal. Isotermal itu ini ya, suhunya sama. T-nya T1 sama dengan T2. Itu isotermal. Dan tekanan berubah menjadi 1,2 atm. Yang ditanya itu berapa volume yang dihasilkan pada kondisi tersebut. Nah, bisa kita ketahui itu ini. Nah, yang pertama kita bisa cari volume awalnya dulu. Volume awal itu kan rumus dasarnya kan PV sama dengan N R T ya. Kalau misalnya ditanya volume awal berarti ini ya, si tekanannya pindah ke bawah. Jadi gini ya rumusnya. Sama kayak yang ini. Yaudah tinggal dimasukin aja. N-nya berapa? 2. Terus R itu kan tetapan ya. 8,314. Terus suhunya itu 300 dan si tekanan itu 0,4. Nah, di sini kenapa dikali sama 1,013 itu karena biar si sebenarnya nggak dikali juga nggak apa-apa, tapi kalau misalnya nggak dikali itu nanti si hasilnya satuannya jadi ada ATM-nya gitu. Nah, makanya dikali 1,013. Ini 1,013 ini 1 ATM ya. 1 ATM itu 1,013. Udah tuh ini dicari dapat 0,123. Nah, habis itu baru kita cari si volume yang dihasilkan. Nah, udah tuh dicari V1, V2 ini sama aja ya. Mau VF, mau V1 itu sama aja. Udah nih yang tadi dimasukin 0,123, P awalnya dimasukin 0,4, P akhirnya 1,2, hasilnya 0,04110.